Luar biasa sekali. Jadi lokal news, jadi yang telah Bapak sampaikan tadi, jadi doa kepada leluhur, pada guru suci dan pada Ida Sang Yang Wiraso. Jadi saya ingin kembali ingin lebih dekat dengan Bapak, dengan rekan-rekan kita umat Dayak yang kita cintai dan umat Hindu di seluruh Nusantara. Saya ingin mendengarkan sekali lagi sebuah konsep dari Bapak, yaitu adalah bagaimanakah konsep Trimurti di dalam Hindu menurut sudut pandang kepercayaan suku Dayak. Mungkin Bapak bisa lebih memperdalam penjelasan ini. Terima kasih Bapak. Jadi ini berdasarkan ayat mantra Weda dalam bahasa Balian, bukan dari Mercedes Pak, yang hanya baca buku sebagai pandang. Jadi yang tadi memohon. Jadi ada ayat nanti tanda ayat Balian. Kada suara kada ada banda, suara ada, syukur cukup lengkap segalanya diterima. Tidak ada benda, suara ada. Tidak ada suara, banda ada. Syukur lengkap semuanya. Nah inilah hebatnya. Artinya walaupun bendanya tidak ada, tapi suara ada. Misalnya bunga ungkun, bunga kambang, bunga rincah, bunga hanyar, bunga sawindo. Bunga tahun, bunga hanyar, bunga rincah, bunga hanyar, sawindo. Walaupun di dalam keseharian umat Hindu sebenarnya tidak menggunakan bunga-bungaan secara fisik, tapi dia di dalam ayat ada. Demikian juga dalam konsep Trimurti. Kada ada banda, suara ada, kada ada suara, banda ada, syukur cukup lengkap, segalanya diterima. Nanti ada ayat yang ada minta tanggap, minta terima, yang kada ada didungkul, disambah. Yang ada minta tanggap, misalnya di sini. Kopi pahit, kopi manis, banyak kurang, banyak kati lambung. Nerima orang diawak seorang pada seorang. Kopi pahit yang ada diterima, yang ada didungkul, disambah. Jadi kita tidak main-main Pak. Kemudian ada lagi. Nah ini sirih, ini giling, ini porosan Pak. Ada ayat sirih pagagangan kapur, bebubungan, pinang, petundunan. Kau kabin catatan tu pekata suruh yang kalangkahmu, kau dikatuan bana, katuan agih, katuan anglo. Dialap oleh manusia menggeramat banyak rantai balai, pakawalihan, rantai balai, pakawal haraguan, diulahnya, giling mangat, giling penemahan, giling pangradinan, diulahnya giling, tukar tabu, silih panguk, ganti rupa. Nah, giling dibikin, silih bangker, tukar tabus. Nah, sebagai tukar, alat penukar, ini mengganti jiwa raga manusia. Dia bebanda baraga basuara. Jadi walaupun giling pinang yang di dalamnya ternyata setelah dibuka pinang, kapur, sirih. Nah di dalam pinang kapur sirih, bahasa sida balik-balikan, balik di keatasan jadi orang di keatasan, kebawaan di kerandungan jadi orang di kerandungan, di kebawahan jadi orang di kebawahan. Nah pada saat di keatasan dia disebut Dewa Brahma. Makanya ada ayat hamlelelele bomirok bau sangharau ai bomirok bau tumi bau aram kau jahiyong dau pau am kau jahiyong dumare cakaku ibuk barangku ibuk kai cakakurabun barang kurabunam yung dopakulah kejejakan bahundangan katinggiran basarwanay katitianay bakarakaunam yung dopakuda huluakaunam. Bapak Ibu para pendengar semua, jadi
Kukusmanyan Hyung Dopa ini adalah salah satu syarat utama bagi umat Hindu di Kalimantan Selatan. Dia dijadikan fondasi tempat berpijak. Jadi setiap langkah dia menggunakan Kukusmanyan Hyung Dopa. Kemudian dijadikan suluh penerap. Nah, dia dijadikan pijakan, jadikan fondasi, kemudian dijadikan suluh. Nah, Hyung Dopa dahulu. Makanya orang Hindu dimanapun menggunakan dupa pasti diselamatkan, pasti selamat. Kenapa? Dia jadikan suluh. Ternyata di dalam kita setelah kami belajar, ternyata api ini dalam wujud Dewa Brahma dan kekuatan Dewi Saraswati. Makanya para Balian, para orang-orang suci umat Hindu suku Dayak, setelah melalui perguruan pada upacara tingkat utama yaitu Aruf Babalai atau Aruf Bawanang, mereka mencetak guru-guru dengan dikasih cacat tanda belian atau lambang swastika di dada. Sekali menyampaikan langsung lengket selama-lamanya. Nah, itulah luar biasa. Ternyata Pak, ternyata di sana hadir Dewi Saraswati dan bejanang api, makanya disebut Panglima Api. Nah, api yang menaungi semuanya dalam diri setiap makhluk. Kemudian itu baru yang di Katasan. Kemudian di Karandungan, di tengah bejanang orang keliling alam, keliling Bano, betunggangan papan baburung. Ternyata bejanang sebut Panglima Burung. Nah, orang keliling alam, keliling benua dengan di backup oleh kekuatan Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Orang menggaduh pebanihan, orang menggaduh harkat berakat. Nah, disitulah luar. Makanya siapapun dia orang Hindu, sesakit-sakitnya orang Hindu, dia pasti tidak akan kekurangan makanan dan minuman karena di backup oleh Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Jadi bangga kita sebagai orang Hindu. Kemudian turun, dan ini di Kerandungan. Terus turun ke kebawahan, orang di Beritihan, orang ke Pebuburan, bejanang Dewa Siwa, bejanang Iringan Lampung. Nah, disinilah siapa culas, khianat, durhaka, anak buah anak cucu, siapa yang culas, khianat ke seluruh umat Hindu, dia tidak akan mendapat keselamatan kalau ditimpas oleh pasukan orang di kebawahan. Orang bisa main pedang api, pedang darah. Jadi Astungkara itu konsep Trimurti. Keatasan, Kerandungan, kebawahan. Pucuk langit, tengah tihang, bawah empat. Oh, masa tidak balik-balikan. Ke atas jadi orang di keatasan, ke atas jadi Brahma, bisa Dewa Wisnu, balik jadi Siwa. Beliau adalah Nining Batara itu sendiri, Sang Hyang Wanang. Makanya pada saat atasan memuja Dewa Matahari, orang di perangkatan, Peguguran, kakatasan jadi orang di katasan, kakerandungan jadi orang kerandungan, kebawahan jadi orang kebawahan. Sesungguhnya beliau adalah satu. Okay. Terima kasih Bapak Suksmo. Jadi penjelasan Bapak mengenai Trimurti, konsep dari sahabat kita di suku Dayak sangat luar biasa dan sangat menggetarkan sekali. Terima kasih sekali lagi. Waktu saya kembalikan kepada Wayan MC pada malam hari. Shanti, Shanti, Shanti.